Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Pertama, saya sendiri Irma Maulida. Kedua, saudara Muhammad Syahroni. Dan yang terakhir, saudari Ninyoman Mira Mahendri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus, yaitu laporan bisnis di Hotel Holiday Resort Lombok. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan. Di sini ada 5 topik pembahasan. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. Kedua, struktur organisasi Departemen Holiday Resort Lombok. Ketiga, fasilitas dan harga yang ditawarkan. Keempat, segmen dan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, analisis SWOT atau singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Sebelum ke pembahasan pertama, saya akan sedikit membahas mengenai latar belakang dari laporan bisnis ini. Perkembangan pariwisata dari tahun ke tahun telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terlihat dari unsur-unsur yang menunjang pariwisata itu sendiri seperti makanan dan minuman, hotel-hotel, objek wisata, atraksi wisata, cenderamata atau art shop yang tumbuh dengan cukup pesatnya. Apabila kita flashback kembali sekitar awal tahun 2020, pariwisata sempat lumpuh, bisnis atau usaha di bidang pariwisata terpuruk sehingga banyak terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan keadaan Indonesia yang sedang mengalami di sektor ekonomi dan karena virus COVID-19 dan negara lain yang mengeluarkan larangan berkunjung ke Indonesia dan sebaliknya. Pemerintah Indonesia pada saat itu segera mengambil tindakan dengan berupaya menumbuhkan sektor pariwisata kembali melalui program-program pariwisata dan promosi ke negara-negara lain, serta menjamin wisatawan yang sedang berada di Indonesia. Bidang usaha perhotelan dan restoran juga semakin tumbuh dengan terlihat banyaknya tamu yang berkunjung baik dari dalam dan luar negeri. Hotel berskala internasional dan nasional menjual dan menawarkan produknya dengan keunikan dan ciri khas masing-masing untuk menarik konsumen. Selain untuk tujuan wisata, para pengunjung yang datang ke Lombok NTB juga dalam rangka bisnis seperti bisnis mutiara laut maupun tawar, kain tenun motif Lombok dan industri lainnya yang merupakan sentra bisnis yang beromset miliaran rupiah. Baik, selanjutnya kita ke inti pembahasan. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. Hotel Holiday Inn Resort Lombok adalah hotel berbintang 4 yang didirikan tahun 1994 dan diresmikan oleh Gubernur NTB Bapak Warsito pada tanggal 2 Oktober 1995. Hotel Holiday Inn Resort Lombok didirikan berdasarkan Akte Notaris nomor 138 tanggal 22 November 1998. Sejak Januari tahun 2006, Holiday Inn Resort Lombok berubah menjadi Holiday Resort Lombok yang dimiliki oleh PT Lombok Seaside Cottage yang bergabung dalam PT Bluebird Group. Slogan dari Hotel Holiday Resort Lombok adalah Absolute Leisure, yang artinya benar-benar menikmati luang waktu. Dengan mengangkat slogan tersebut, Hotel Holiday Resort Lombok berharap akan menjadi tempat pilihan utama bagi pelanggan untuk menginap dengan suasana yang sangat menyenangkan dan tenang, sehingga membuat para pelanggan benar-benar meluangkan waktu untuk menikmatinya. Slogan tersebut selalu memacu Hotel Holiday Resort Lombok untuk meningkatkan pelayanan dari waktu ke waktu. Hotel Holiday Resort Lombok sejak awal berdiri hingga sekarang terletak di Jalan Raya Mangsit, Lombok, NTB, Indonesia dengan luas area kurang lebih 25 hektar secara keseluruhan, sedangkan yang digunakan untuk building kurang lebih 15 hektar. Hotel Holiday Resort Lombok disebut-sebut sebagai hotel terluas di NTB. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pendirian Hotel Holiday Resort Lombok adalah merupakan salah satu daerah tujuan wisata dan kebudayaan sarana transportasi, baik darat, udara maupun laut. Kemudian mengenai lapangan pekerjaan, dengan didirikannya Hotel Holiday Resort Lombok, pemilik berharap akan dapat membuka lapangan pekerjaan terutama bagi masyarakat daerah Senggigi dan sekitarnya. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menumbuhkan bidang lain seperti pendidikan, perhotelan, pertanian, peternakan, kerajinan, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari Hotel Holiday Resort Lombok. Organisasi di Hotel Holiday Resort Lombok dibentuk berdasarkan analisis kebutuhan hotel dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Dalam organisasi terdapat karyawan yang memiliki fungsi dan tugas tertentu sesuai yang telah ditetapkan oleh manajemen.
Berikut struktur organisasi di Hotel Holiday Resort Lombok. Yang paling atas ada General Manager, lalu di bawahnya ada Executive Room Division dan Executive Finance Controller. Di bawah naungan General Manager ada HR Manager, F&B Manager, dan Ex-Chef. Lalu di bawah naungan Executive Room Division yaitu ada Ex-Housekeeper, Sales and Marketing Manager, dan FO Manager. Lalu di bawah naungan Executive Finance Controller ada Chief Engineering, ada As Finance Controller, ada Chief Security. Lalu saya akan menjelaskan berapa jumlah karyawan di Holiday Resort Lombok saat ini. Holiday Resort Lombok saat ini memiliki 216 karyawan yang bertugas pada setiap departemen yang perinciannya sebagai berikut. Ada 1 manajer, ada 9 departemen head, ada 59 supervisor, dan ada 147 craft level. Nah, jadi total karyawan untuk saat ini sebanyak 216 karyawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fasilitas yang dimiliki dan harga yang ditawarkan. Yang pertama yaitu kamar. Hotel Holiday Resort Lombok mengoperasikan 159 kamar dan 30 buah apartemen dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu President Suite dengan 1 room, Garden Chalet 104 room, Ocean View ada 39 room, Bungalow 14 room, dan apartemen 30 room. Nah, dengan harga yang ditawarkan yaitu untuk masa pandemi ini, harga dan paket-paket yang ditawarkan sangatlah miring dengan harga-harga yang sebenarnya, karena pada masa pandemi ini kita sebagai usaha pariwisata sangat berdampak dan penghasilan pun sangat turun, maka Hotel Holiday Resort Lombok ini melakukan atau menggait pengunjung dengan cara memotong harga dan membuat paket-paket tertentu dengan harga yang murah. Lalu pada setiap kamar dilengkapi dengan air conditioner, private bed, dan toilet and shower. Lalu ada international direct dial telepon, ada private balkon, minibar, satelit television, dan hair dryer, tea dan coffee making facilities. Dan sedangkan apartemen terdiri dari 1 kamar double dan 1 kamar twin, ruang tamu, dan dapur. Setiap kamar memiliki teras atau balkon pribadi. Lalu yang kedua ada restoran dan bar. Restoran dan bar di Hotel Holiday Resort Lombok bernama 1. Rinjani Restoran Space of the World. Yang kedua ada Kayangan Restoran. Yang ketiga ada The Gecko Stick Bar. Dan yang keempat ada Gili Purbal. Lalu yang kelima ada Sasa Games Lounge. Ada yang keenam ada In-Room Dining. Lalu yang ketiga ada Healthy and Spa Club. Yang keempat ada Internet Corner. Yang kelima ada Housekeeping. Yang keenam ada Buxi Kids Club. Lalu yang ketujuh ada Transfer and Pick Up Service, yaitu layanan pengantaran dan penjemputan menggunakan mobil milik hotel baik ke dan dari bandara maupun tujuan lain dalam dan luar kota dengan mobil yang nyaman. Lalu setelahnya ada minimarket dan souvenir shop. Minimarket yaitu toko yang menyediakan makanan ringan dan minuman serta barang-barang keperluan tamu yang lain selama menginap. Lalu ada souvenir shop, yaitu toko yang menyediakan jenis souvenir sasak seperti barang tembikar, lalu ada mutiara, ada kain tenun, termasuk di dalamnya souvenir hotel seperti t-shirt, gantungan kunci, topi, dan payung. Lalu selanjutnya ada For the Welfare of the Guests, yaitu yang pertama welcome drink coupon upon arrival which can be exchanged at our restaurant and bar outlets. Lalu yang kedua laundry. Ada yang ketiga yaitu
military safety deposit box in the lobby and in the 2-bedroom family apartment and bungalows are available. Lalu yang keempat ada facsimile postal service, email and internet corner. Lalu flight confirmation free of charge if no long distance call request. Lalu ada volleyball court, ada tabel tenis, ada tenis court, dan masih banyak lagi. Dan ada water sport gazebo. Wow. Lalu selanjutnya ada special ghost card. Lalu selanjutnya ada meeting room, yaitu fasilitas untuk ruang pertemuan, penjamuan, dan konferensi yang dilengkapi dengan audio, visual, dan fasilitas presentasi dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, dengan nama meeting roomnya itu Sasak dengan 20 partisipan, dan yang kedua ada Beruga dengan 100 partisipan. Setelah itu ada fasilitas segmen and tujuan perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada segmen dan tujuan perusahaan. Jadi di sini untuk segmen dan tujuan perusahaan itu dibagi dua. Yang pertama ada yang jangka pendek, yang kedua ada yang jangka panjang. Dan untuk yang jangka pendek, pertama itu ada dua. Yang pertama mencapai tingkat hunian kamar. Jadi di sini dimaksudkan adalah hotel harus tetap menjaga volume pengunjung, harus tetap menjaga agar pengunjungnya tetap meningkat waktu demi waktu gitu. Dan itu berpengaruh kepada penghasilan yang didapat hotel itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah menjaga kuantitas perusahaan. Jadi hotel harus tetap dapat menjaga kuantitas perusahaannya, harus tetap menjaga keuntungannya. Itu dengan cara seperti hotel harus tetap memberikan pelayanan terbaik untuk pengunjung-pengunjungnya. Yang selanjutnya itu di sini adalah jangka panjang. Untuk jangka panjang sendiri ada dua. Yang pertama mencapai keuntungan yang optimal. Yang kedua menjaga reputasi perusahaan. Kenapa menjaga reputasi perusahaan itu sangat penting? Karena reputasi perusahaan itu harus tetap dijaga untuk melindungi popularitas dari brand hotel itu sendiri. Yang selanjutnya di sini materi selanjutnya adalah analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan atau kelebihan. Yang pertama di sini kelebihan dari Hotel Holiday Resort Lombok sendiri yaitu luas hotel terbesar di Lombok. Jadi Hotel Holiday Resort Lombok merupakan salah satu hotel yang terbesar di Lombok, terluas di Lombok. Jadi luas yang besar ini memberikan keunggulan tersendiri terhadap Holiday Resort Lombok gitu. Karena dengan luas yang besar ini jangkauan pengunjung yang dapat ditampung oleh Hotel Holiday Resort Lombok menjadi lebih besar, menjadi lebih banyak. Itu sebabnya Hotel Holiday Resort Lombok sering dijadikan untuk tempat mengadakan event-event yang besar. Bahkan konser-konser juga sering diadakan di Hotel Holiday Resort Lombok sendiri. Yang selanjutnya adalah fasilitas hotel. Ya, jadi untuk fasilitas hotel dari Holiday Resort Lombok ini itu sangatlah lengkap, lumayan lengkap. Hampir semuanya itu ada seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelum-sebelumnya ya. Selanjutnya adalah view. Nah, untuk view dari Hotel Holiday Resort Lombok sendiri itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Kenapa? Karena Hotel Holiday Resort Lombok sendiri untuk view sendiri itu langsung berhadapan dengan pantai Senggigi yang emang kita sudah tahu akan keindahannya. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Nah, di sini dari pihak hotel sendiri itu mengatakan kalau salah satu kelemahan dari hotel ini adalah look atau bangunan emang kelihatan agak tua karena Hotel Holiday Resort Lombok sendiri itu memang merupakan hotel yang lumayan tua yang untuk sekarang itu umurnya sudah kurang lebih 27 tahun. Selanjutnya ada
atau peluang. Di sini salah satu peluang atau salah satu strategi dari hotel sendiri untuk tetap mempertahankan peluang usahanya yaitu sering diadakan event setiap tahun sekali ya. Seperti eventnya itu seperti event pergantian event pergantian tahun, ada juga event perayaan Natal dan selanjutnya adalah room night atau penginapan. Nah, jadi eh, room night kenapa penginapan? Itu karena rata-rata eh, sumber penghasilan terbesar dari hotel ini adalah di penginapan karena eh, pengunjung dari hotel ini itu pengunjung dari hotel ini adalah mayoritas orang yang berlibur, baik itu dari mancanegara maupun dalam negara sendiri. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Nah, jadi di sini walaupun dari hotel sendiri mempunyai beberapa pesaing, tapi dari pihak hotel menganggap tidak ada ancaman dari pihak-pihak lain karena menurut mereka setiap hotel memiliki keunggulan masing-masing. Gitu. Sekian mungkin dari kelompok kami. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.